diperbaiki, ada yang harus dibenahi, ada yang harus diganti gitu ya. Itu disesuaikan. Contoh nih, misalnya ada tugas, dia harus sense purchase required. Nah, di sini dia kurang tepat ya. Mau dikirim kemana? Maksudnya suruh ngirim gitu ya. Suruh ngirim request pembayaran gitu. Mau dikirimnya kemana? Nah, belajarlah membuat tugas-tugas yang proper. Di sini jelasin. Send purchase request to the purchasing department using campus semua. Ya, jelasin. Jadi dikirimnya ke purchasing department. Ya. Nanti drive, di sini hanya drive saja dijelaskan. Ternyata dia harusnya drive a 5-speed truck to make food deliveries within the city of Toledo gitu ya. Nah, kayak yang kalian tadi kasih tahu job-jobnya apa aja. Misalnya ada yang kurang proper itu dibener-benerin lagi ya jobnya. Terus activitiesnya, discussion. Discussionnya apa saja sih gitu ya. What's wrong with this statement ya. Jadi ada apa? Ada jenis pekerjaan apa yang salah gitu ya di bagian itu. Misalnya satu divisi, oh ini jobnya kurang bener nih orang gitu ya. Harusnya skillnya dia, jobnya apa gitu. Nah itu diperbaiki satu persatu agar organisasinya lebih efektif berjalan gitu ya. Hanya di sini pentingnya ada job analisis. Ini masuk ke step 3, ada di rating. Tingkat pekerjaan itu yang sulit yang mana sih gitu ya. Ketika seseorang melakukan pekerjaan, misalnya, oh ini frekuensinya sering, tapi sebenarnya ini nggak penting, ini nggak terlalu penting karena ini adalah pekerjaan rutin gitu ya. Tapi ada juga yang penting, misalnya, oh ternyata dia ketika dia tidak menyiapkan A, itu akan berpengaruh ke divisi yang lain. Nah itu harus jelas katakan. Di struktur organisasi itu akan terlihat mana jenis-jenis pekerjaan yang penting gitu ya setelah kalian jelasin di job description. Mana pekerjaan yang hanya rutin, mana yang bisa nanti gitu ya, itu kelihatan. Nah, di sini ada rating scale. 0 itu artinya kerjaan ini bukan bagian dari jobnya. Misalnya, oh ini bukan job dia gitu, kenapa harus dia kerjakan gitu kan? Itu beda lagi. Ada task dan performance. Nah, jadi ini bisa dikerjain bisa enggak sih gitu ya sebenarnya di bagian dia. Nanti ada lagi yang masuk, oh ini memang seringnya frekuensinya sering dia kerjakan tapi nggak begitu sering. Nanti masuk lagi ke yang step 3 frekuensinya, oh ini memang kerjaannya dia, orang dia kerjain itu tiap hari gitu ya. Nah, ada lagi yang tingkat kepentingan, important. Ada 0 sampai 2. Kalau 0 itu namanya ada important. Gitu ya. Jadi ada dikerjain enggak istilahnya dikerjain enggak ngaruh-ngaruh banget gitu ya, enggak dikerjain juga enggak berdampak buruk apa gitu ya. Terus ada juga yang 1 itu termasuk penting. Jadi ketika enggak dikerjain ada yang terpengaruh gitu ya. Nah, kalau yang nilainya 2 berarti itu wajib banget gitu ya. Kayak kalau enggak dikerjain ya berarti tugas dia enggak selesai gitu. Ada using the rating. Nah, yang rating tadi itu kombinasikan dinilai di sini. Kerjaan dia seperti apa. Misalnya, oh si A pekerjaannya jelek. Kita bisa menilai pekerjaan seorang buruk itu kan dari dia selesai atau tidak mengerjakan jobnya gitu ya. Ratingnya seperti apa dibandingkan, otomatis akan ada pembanding gitu ya. Oh karyawan A bagian ini dia tapi tugasnya selesai, dia mengerjakan apa gitu ya. Di situ kita bisa melihat job description apa. Terus yang keempat itu kita mendetermine esensial KSLO. Di mana ada knowledge, skill, ability, sama ada karakter. Knowledge misalnya, si orang itu mampu nggak sih dia ngerjain jobnya gitu ya, benar nggak sih dia di bidang itu gitu ya. Terus dia punya skill nggak? Kalau kemampuan dia dasarnya, ibaratnya kualifikasi pendidikannya gitu ya, udah memenuhi belum? Nah, kalau kualifikasi pendidikan sudah memenuhi skillnya, memang di bidang itu bukan dia skillnya, dia terbiasa nggak ngerjain hal-hal yang berkaitan dengan itu. Nanti baru terus berikutnya dia punya ability gitu ya, punya kapasitas. Dia sebenarnya punya kapasitas nggak sih ngerjain job itu, posisi ini gitu ya. Misalnya dia menjadi seorang HRD, otomatis dia harus punya skill
menjadi seorang HRD, punya skill untuk dekat kepada karyawan, misalnya ya, seperti itu. Terus ada karakteristik ya, yang OS ini ada karakteristik, misalnya personality-nya bagus nggak sama orang, gitu ya. Ada orang yang dia bisa kerja sama, ada orang yang oh dia lebih suka ngerjain semuanya sendiri, misalnya ya. Itu kan tidak ada salah dan benar, tapi ketika dibutuhkan kerja tim harusnya dia mau, gitu ya. Nah seperti itu. Terus motivasi kerjanya apa sebenarnya, gitu ya. Terus willingness, gitu ya. Terus dia punya sense of belonging, gitu. Dia punya rasa memiliki nggak terhadap pekerjaannya. Karena beda ketika orang punya rasa memiliki terhadap pekerjaannya, apapun hambatannya dia akan kerjakan, gitu. Tapi ketika seseorang merasa itu hanya formalitas kerja, hanya sebatas tanggung jawab, dia hanya menyelesaikan apa yang menurut dia perlu diselesaikan, gitu ya. Jadi larinya nanti ke empati. Empati nggak dia sama pekerjaan sekitarnya, gitu ya. Nah itu kenapa dibutuhkan ada karakteristik. Nah, di sini di 5 ini nanti kita bisa menguji seseorang itu knowledge-nya sesuai enggak, skill-nya sesuai tidak, ability-nya, karakternya sudah memenuhi enggak. Nah, 4 komponen ini yang akan kita nilai ketika kita akan memilih ya seseorang itu ditempatkan di posisi A, posisi B, gitu ya. Itulah kenapa sebuah perusahaan akan dapat ya efektif dan efisien ketika memposisikan orang-orang yang tepat. Gitu. Nah, terus masuk ke ini, metode provide general information about worker. Tentang seseorang ya, kita bisa menilai kinerja seseorang. Kita lihat posisinya secara kinerja, bisa pakai kuesioner, bisa terdiri dari 300 item, ada 6 dimensi, ada informasi, ada mental prosesnya, work outputnya. Selesai nggak kerjaan dia sih? Ada orang yang diem di situ-situ aja tapi kerjanya nggak selesai. Misalnya dia ada di meeting kerjanya nggak selesai. Berarti kan work outputnya jelek, gitu ya. Terus interpersonal activity-nya bagus nggak? Ada teman misalnya di tempat kerja dia ngobrol nggak, gitu ya. Terus job konteks, selesai nggak jobnya, gitu ya. Terus ada inexpensive, ada standardized, ada difficult to reach for average employee. Ada juga karyawan yang susah dinilai, gitu ya, di sebuah perusahaan. Kalian jangan jadi kayak gitu ya. Jadi, nah ini ada job structure profile, ada job element inventory, ada functional job analysis. Di sini ada beberapa bagian. Oke, metode providing general information about tools and equipment. Ini tadi ya, selanjutan yang kalian bikin. Ini metode-metodenya untuk provide tool and equipment yang benar, gitu ya. Kalian harus coba lihat. Masih work environment. Nah, ini tentang kompetensi. Jadi kalau tadi job description itu bercerita tentang kalian mendeskripsikan seluruh aspek ya, yang 8 aspek tadi. Job analysis itu metode-metodenya yang kalian pakai untuk menganalisis ini, gitu ya. Gimana caranya, metode apa yang dipakai, langkahnya harus seperti apa, nah ada di sini. Hanya ini masih satu PPT kan, masih nyambung sebenarnya. Nah ini nanti mungkin bisa kalian baca ya, saya jelasin sekarang, makanya kalian telat ke kampus. Nah, kalian baca sampai slide 41 ya. Tim evaluasi nanti ini kita bahas minggu depan, saya takut kalian nggak paham. Jadi saya jelasin aja ya cara mengerjakannya. Nah, ini nanti saya bagi. Tadi saya sudah share tentang itu ya. Tentang apa? Tentang tugasnya. Nanti saya masukkan ke platform lagi tentang ini. Itu sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?